Hmm. Iseng tulis ah. Hmm. Oke. Ya ampun. Dari balas belum ya? Ih, udah. Kok I know doang sih? Ih, sebel banget. Loh, apa nih? Ya, dia marah kali ya? Nah, gitu dong. Tadi I know doang. Maaf ya sayang. Yaudah, kan aku tetap sayang sama kamu. Yuk. Yuk. Halo Smart Viewers, welcome to Movie. Free. Kembali lagi bersama gue Zulfikar. Dan bersama gue Jonathan Ludori. Di mana di sini kita akan ngebahas seputar film Dan film. film sebagai reviewer nomor 1 di. Kemanggisan. Siap. Yoi bro, alright bro. Jadi hari ini kita mau bahas film apa sih, Kak? Film terbaru dari Fajar Bustami, Fajar Bustami, Reza Rardian dan Bunga Citra Lestari, yaitu berjudul Pasutri Pasutri Gaje, dan film ini juga diproduksi oleh Falcon Pictures. That's right, Oke. Fikar gitu ya. Dan di sini juga tadi gue udah sebutin ya Fajar Bustami. Fajar Bustami udah. Oh, iya, udah. Bener. Saking semangatnya ya Bapak ya. Bener. Lanjut, Nah, lanjut. ini tanpa berlanjut lama-lama lagi, gue pengen tahu dulu buat teman-teman Smartfresh di rumah juga, kasih dong sedikit sinopsisnya mengenai ceritanya mengenai apa tuh Fikar. Oke, jadi singkatnya adalah Pasutri Gaje ini bercerita sebenarnya awalnya ini adaptasinya dari webtoon. Oke. Webtoon dengan judul yang sama gitu kan. Nah, di sini pemeran utamanya itu ada Adimas yang diperankan oleh Reza Rardian dan Adelia yang diperankan oleh BCL atau Bunga Citra Lestari gitu loh. Mereka di sini bekerja sebagai PNS gitu loh di salah satu ya kota kecamatan lah gitu kan. Oke. Nah, cuman di sini mereka tuh memiliki sedikit problem gitu. Apa tuh? Mereka tuh belum mempunyai momongan anak gitu loh, dikarenakan ada ya beberapa pertimbangan lah dari pihak suaminya juga. Cuman konfliknya itu mulai memuncak ketika sang pihak keluarga ceweknya ini nuntut nih kayak, lu kapan punya anak bla 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 bla. Nah, disitulah muncul konflik-konflik gimana cara mereka ngatasin tuh struggle tersebut gitu. Benar kayak gitu ya kurang lebih ya Smart Viewers ya. Nah, ini juga film bertabur bintang ya guys. Iya, di sini iya. pasti banyak nama yang pasti teman-teman juga pastinya kenal. Beberapanya di antaranya udah pasti ada Reza Reza Rardian. Rardian, Bunga Citra Lestari, ada Bang Indro, Indro Warkop ya. Bang Indro, Om Indro, Om Indro ada Warkop. Mbak Ira Wibowo, ada Arifin Putra, Ande Taulani, Tora Sudiro, Mike Amalia, Kiki Kiki Saputri, Saputri, Nadine Alexandra, Sasa Utari, Om Tarzan, Om Tarzan. dan tentunya ada Tommy Lim. Tommy Lim. Itu dia ya. Buat teman-teman kita mau bahas yang pertama dulu kali ya. Bahas plotnya dulu kali Ya, ya. gimana Oke. menurut lu? Kalau plotnya sendiri menurut gue komedi tiap karakternya tuh dapat gitu loh. Jadi Oke. porsinya masing-masing tuh menurut gue pas gitu. Nggak ada yang ya. cringe gitu kan. Walaupun sini bukan tipikal komedi yang slapstick yang banyak populer karena kan ini romance komedi kan. Ya. Lebih ke apa ya? Ini kalau boleh jujur mungkin apa ya? Kurang cocok untuk ditonton sama anak kecil menurut gue. Iya Karena betul. karena banyak komedi-komedi yang menurut gue itu 18 plus. Yes. gitu. Tadinya gue sempat kepikiran mau ngajak adek gue nonton gak? Hah? Cuman kayak setelah gue nonton kayaknya nggak jadi gitu ya. Memang gitu ya. Karena menurut gue di sini gue juga agak sempat mikir, bener setuju gue sama lo. Ada borderline ini sebenarnya oke or not oke gitu. Karena kayak misalnya adegan, ini kan mereka pasutri ya. Iya. Berarti ada dong adegan-adegan Ya. seksual innuendonya dikit gitu Iya, loh. iya, Kalau iya. misalkan walaupun memang secara grafik nggak dikasih tunjuk, tapi kan ada kayak mereka lagi sedang lagi bercinta. Lagi gitu kan. ngangong-ngangong tuh. Iya Cuman kelihatan ada. ada suaranya dikit-dikit gitu kan. Tapi kan cuma hahaha gitu. Nah, itu dia buat teman-teman gitu ya. Dia Gitu bukan tipe juga. komedi yang pakai kata-kata gitu loh. Jadi Iya, bukan iya, pakai iya. dua kata lucu, nggak kayak gitu dia. Tapi dia lebih ke menurut gue model komedinya yang komedi situasi gitu loh. Kayak misalnya lu ada di situasi ini, ya inilah yang lucu gitu loh. Kayak nggak dibuat-buat.
Orang bilang komedi halus ya, karena gue liat Kenapa di gitu? di dalam filmnya tuh banyak scene-scene kayak mereka tuh berhalusinasi. Oh. Nah, komedinya tuh jenisnya tuh kayak gitu. Iya kan. iya Gua liat, iya nggak sih? iya. Enggak, kalau ini gue bernama apa namanya tadi? Komedi halusinasi. Bohong. Emang ada sebutannya kayak gitu? Gue sih nyebut sendiri. Gue kira beneran. Enggak, maksudnya soalnya Si ngasih kata baru tuh, komedi halul. komedi halusinasi. Halul, bertahu gue. Ini soalnya komedi yang dipakai tuh bukan yang kayak pukul-pukulan atau enggak yang patahan-patahan kata, tapi yang gue berimajinasi Ya, kayak ya. gini-gini, jadilah timbul situasi komedi di situ. Di sini dia nggak ngeceritain soal mengenai si tokoh utamanya doang, which is si Reza Rahardian sama BCL-nya. Betul. Di sini banyak ngambil cerita subplotnya banyak gitu. Subplotnya Karena di banyak, sini iya. dia ngeceritain tokoh-tokoh sampingan. Kayak di sini tuh ada kisah romantis juga. Iya, Bukan iya. cuma ceritanya si BCL sama Rezanya, tapi ada teman kantornya dari Reza Rahardian sama Rahardian, BCL iya, iya. di situ. Jadinya ada perkembangan ceritanya juga di situ. Jadi gua ngerasanya memang di film ini tuh kayaknya cocok jadi series sih, Pak. Iya, Gitu, kalau dibikin karena series bagus ya. Dia tuh banyak subplot, jadi banyak subplotnya di dalam film ini kayak bisa dijadiin konflik gitu. Jadi kalau misalkan dibikinin series kayak satu episode gitu, bisa bahas mengenai si karakternya si Arifin Putra. Terus di episode lainnya bisa ngeceritain si Tarzan, Om Tarzan iya. gitu. Terus di episode lain bisa ngeceritain mengenai si Tora Sudironya gitu. Hal-hal itu yang bikin gue jadi menarik. Dan balik lagi ngomongin mengenai humornya, gue tuh ngerasa kayak di sini tuh humornya makin kena tuh double karena ada dua hal. Oke, kenapa Gitu. apa itu? Yang pertama itu semua karakternya, especially Reza Rahardian BCL itu ekspresinya sangat membantu ya. Betul. Reza itu cuk, Iya. Reza men. Dia kalau misalnya lagi kayak dia diem aja, kan banyak adegan close up gitu ya. Iya, iya. Ketika si Reza sama BCL-nya lagi ngobrol, Reza tuh kayak semacam kayak gini dong, nih. Kayak itu kayak Mimiknya tetap main. mimiknya main bro, Iya, padahal iya. diem. Betul. Matanya, bibirnya, coba lu perhatiin deh. Itu hal-hal kayak gitu yang bikin tensinya jadi naik. Plus, itu kan yang pertama ngomongin ekspresif. Kalau yang kedua itu karena aksi reaksi. Akhirnya gimana tuh? Komedinya tuh menurut gua datang dari para supporting karakternya Iya, gitu. iya, betul. Main karakternya kan si Reza sama BCL. Nah, gue tuh ngerasa dramanya tuh datang dari mereka. Komedinya Datang dari datangnya itu supporting dari cast-nya. supporting cast-nya Iya, untuk memberikan reaksi terhadap apa yang dilakuin sama main karakternya. Nah, itu yang menurut gue di sini tuh datangnya kayak gitu sih. Karena Reza dan BCL kalau ngomongin acting drama, gue rasa sih Udah the best. nggak usah dipertanyakan Iya, gitu iya. kan. Nah, supporting karakternya kan ini basically banyak datang dari komedian juga kan. Nah, lucunya datang dari situ. Dari situ, gitu. Nah, itu gue ngerasanya kayak gitu sih. Cara mereka ngedirect film ini menurut gue pinter ya. Jadi kayak dramanya itu porsinya buat Reza Rahardian dan BCL. Ya. Dan untuk komedinya mereka udah ngasih porsi nih buat si kayak contoh kayak Kiki Saputri, Tarzan, Om Indro dan Om Andre. Ya. Jadi kayak pintar mereka tuh ngatur porsinya gitu loh. Jadi nggak ada yang ibaratnya timpang sebelah lah gitu loh. Ya. Nah, ngomongin soal chemistry, gue sangat suka chemistry Reza Rahardian dan BCL ya di sini ya. Karena menurut gue mereka tuh kan udah beberapa kali main film bareng ya. Yang gue inget sih cuma dua ya. Stupid Boss sama Habibie Ainun. Habibie Ainun. Pokoknya kalau menurut gue mereka kalau dipasangin tuh cocok aja gitu loh. Ngerti gak sih chemistry-nya yes, gitu yes. loh. Dari karakter BCL gue suka gitu loh. Di sini kan dia ngegambarin karakter yang gemoy kan. Yes. Padahal fun fact. Iya lagi men, gemesin, gemesin gitu kan. Padahal BCL ini umur aslinya itu kan udah hampir berapa sih bro? hampir 40 dia beliau setahu gue. Wow, bener lu. Iya, maksudnya udah berumur lah. Gue sih ngeliatnya kayak masih 20-an ya. Nah tapi di film ini makanya dia tuh kayak masih muda banget Kak Oh, gitu iya, loh. iya. Padahal kan udah lumayan berumur kan, tapi dia berhasil berakting sebagai karakter yang gemoy gitu loh. Iya bro. Ngomongin secondary karakternya gue pengen lanjutin lagi. Banyak drama yang gak kena tuh di mereka. Karena kan mereka yang tadi gue bilang, karena ada komedi di mereka. Kadang tuh dramanya lagi drama gitu, lagi sedih. Misalnya Kiki Saputrinya lagi sedih nih. Ada aja gitu dipatahin. Iya sebel Buat gak jadi sih? komedi kan gue jadinya kayak Kesel sih kesel. ya dramanya nggak drama banget, tapi Iya, iya, komedinya bukan yang harus ketawa per menitnya yang tinggi juga gitu. Jadinya Iya. ada agak serba nanggung bro semuanya. Gue props untuk Andre Taulani ya bro. Gue kayaknya nungguin film-film lu berikutnya. Udah lama setahu gue ya Iya, dia Andre udah nggak lama main nggak main film film, lagi iya, gitu. betul. Kaget sih Memang gua. cocok dia jadi kepala-kepala pemerintahan gitu ya. Kepala desa Oh gitu. saya maksud gue itu Kepala pemerintahan presiden. salah. Kayak misalnya di yang dia komedi apa? Lapor Pak. Lapor Pak. Lapor Pak. Oh, Ya, iya. Terus nah di sini dia jadi kepala Kepala camat. camat, kepala Itu camat juga gitu. lucu bro. Maksudnya dia kepala. Kayaknya dia kalau jadi bos kayaknya lucu deh. Nah, Lucu, itu yang lucu. gue tunggu-tunggu Iya. ya. Andre mohon ditunggu ya untuk film-film berikutnya. Kita langsung masuk di pembahasan berikutnya kali ya. Kak? Ya. Untuk di bagian sinematografi dan VFX gitu. Ya. Kalau dari lu sebenarnya komentarnya ada apa aja sih? Ini ada
sini berasa sekali brother and sister gue. Ini semuanya, lightingnya, kostumnya, propsnya, setnya, semuanya itu gitu. Jadi berasa banget kalau misalnya ini bukan film murahan gitu. Iya, gue setuju. Kayak misalkan dari rumahnya, terus dia semuanya tuh pop gitu loh. Apalagi rumahnya dari Reza dan si BCL. Iya, itu the best. Motornya aja ngepop. Maksudnya kok Ngepop. lucu ya? Motornya warnanya pop banget gitu. Pop out. Kostumnya, wardrobe-nya Pop pop. out, iya gitu. Cat di interior desainnya pop. Pemilihan dekorasi rumahnya juga pop. Ini yang kalau misalnya harus gue bilang adalah film romcom high quality, production value-nya juga tinggi. Betul. Ini dia romcom modern, bro. VFX-nya Kenapa tuh? gila, itu ala webtoon banget sih. Kalau lo baca, Iya, gue nggak tahu sih benar-benar. lo sering baca webtoon apa gimana. Cuman kalau lo sebagai pribadi yang sering baca webtoon, pasti VFX kayak gitu tuh kayak ini webtoon banget gitu. Dan itu plus point ya BTW. Iya. Nah itu gue nggak tahu tuh, gue lupa ya di trailer ada ditunjukin atau enggak ya. Tapi pas gue nonton gue kaget. Pas misalnya kayak BCA lagi mau marah atau misalnya Lagi ngangung-ngangung, lagi halusinasi tuh keluar semua tuh ada Iya. gambar-gambarnya. Nah di situ kesannya nggak murahan, kayak betul. bener-bener dibikin dieditnya menarik gitu, Iya. nggak berlebihan, nggak kelihatan murah Dan gak asal tempel. dan nggak asal tempel. Betul. Itu yang gue suka. Nah balik lagi, gue ngomongin editingnya nih ya. Editingnya gue suka banget bro. Dia permainan cutnya itu kan gue ngerasa di sini tuh nggak terlalu banyak long shot. Kayak itu gue sempat sampai nyadar, sampai gue coba hitungin nggak ada scene tuh yang lebih dari 10 detik gue rasa. Jadi semuanya selalu di cut. Nah, tahu nggak kenapa? Gue ngerasanya karena adaptasi dari webtoon. Jadi rasanya kayak lagi baca panel webtoon ya. Iya, Jadi kayak I agree. kalau jadinya webtoon kan bukan yang kayak manga gitu kan. Dia kan yang satu gede terus banyak tapi kata-kata gitu kan. Nah, gue ngerasanya kayaknya apa karena gara-gara itu ya? Karena ini adaptasi dari webtoonnya itu ya. Iya, ini sih Annabelle doang ya. Tahu nggak Annabelle? Boneka Analisis gembel. Menurut saya sih kayak gitu ya bro. Oke. Gitu. Apalagi Fikar? Gue pengen nge-highlight di bagian scoringnya ya. Ya. Scoring ini kan banyak ya, berjuta-juta soundtrack tuh gue Iya lihat lagi tuh. men, gue kira cuma Iya, BCL doang. bakal BCL doang, ternyata banyak. Dan tapi sebenarnya nggak over kok menurut gue. Pemilihan soundtracknya, lagu-lagunya enak dan gue nikmatin, enjoyable. Dan proses mereka fade in dan fade out tiap pergantian soundtrack itu menurut gue smooth like butter. Nah, itulah kurang lebih. Kalau dari lo gimana kak? Saya balik lagi ya, apapun BCL itu angkat jempol. Anda mengisi suara OST ini luar biasa ya, dari hati. By the way, setahu gue sih kalau misalnya gue riset juga dari hati itu dia sebenarnya nyanyiin ulang lagunya Club 80s. Oh ya, lagunya ini ya Vindes. Iya. Yang dibawain Vindes. Betul. Iya, Club iya, 80s dari hati dibikin ulang. Nah itu enak guys, luar biasa. Kalau Club 80s mungkin rasanya lebih kayak gimana, kalau ini rasanya lebih romantis dibawain sama BCL. Gitu. Apalagi Fikar? Ya, kalau dari gue kayaknya kurang lebih itu aja sih kak. Itu aja ya? Oke. Kesimpulan deh kak. Kalau dari Kesimpulan, kalau dari gua itu film ini dosa terbesarnya itu ada satu guys. Apa? Masalah OST yang diputer pada film ini. Kenapa? Bukannya tadi lu puji-puji tuh. Iya, bukan yang BCL-nya. Oh, oke. Ada satu lagi itu lagunya si Yura Yunita sama Donna Maula kalau nggak salah. Donna Maula. Masalahnya lagu itu tuh baru diputerin belakangan ini di film lain. Masa Jadi lagu utamanya Bercinta Dalam Kata. Diputer di sini gua ngerasa kayak, ya bro, ini kan baru film kemarin. Ibaratnya ini kayak ini lagunya film kemarin gitu ya. Iya, baru terus langsung diputar di sini. Gue ngerasa kayak ya sayang aja gitu. Maksudnya kenapa nggak pilih pemilihan lagu yang lain gitu, atau mungkin ya BCL nyanyi 2 lagu lah ya gimana. Tapi mereka gue suka banget sih, maksudnya secara BCL dan Reza Rahardian. Mereka tuh gue ngerasanya di film Pasutri Gajah ini adalah paket lengkap. BCL itu dari acting iya, komedi iya, ngisi soundtrack iya. Reza Rahardian gue rasa juga ngasih. Gue rasa sih di belakang dia juga pasti ngasih masukan kan. Iya, Jadi setuju. paket lengkap banget sih. Jadi untuk pemilihan case-nya untuk Reza dan BCL gue acungin jempol. Walaupun mungkin secara looks di webtoon kan kelihatannya mereka agak berbeda, agak mature. Lebih muda mestinya. Harusnya lebih muda. Iya kan. Iya. Tapi di sini kan kelihatannya kayaknya mereka anak-anak umur-umur karyawan 30-an gitu kan, brewok tebel gitu kan. Iya. Gue ngerasa sih nggak masalah sih untuk Bulu-bulunya banyak banget lagi. bulu-bulunya banyak. Bulu gitu tangan. kan. Bulu tangan. Bulu tangkis. Tapi emang kalau kesimpulan dari gue emang gitu sih, maksudnya kayak pokoknya kalau lo pembaca webtoon ya, sebenarnya kalau lo bukan pembaca webtoon menurut gue tetap enjoyable kan nonton film ini gitu kan. Apalagi lo sebagai pembaca webtoon dari Pasutri Gajah ini nggak boleh kelewatan, walaupun sebenarnya ada pro kontra dikit kan tadi kan, kayak kok karakternya
agak beda sih bentuk visualnya gitu Iya. kan. Tapi menurut gue Doesn't matter. doesn't matter gitu karena Reza okay. Rardian dan BCL bisa nge-backup itu semua lah menurut Ya. gue gitu kan. Disclaimer, ini datang dari kita yang belum baca webtoonnya. Webtoon gitu dan Oke. kita enjoy gitu. Dan kita sih kan. enjoy aja. Betul, gitu. gitu. Oke. Oke, untuk rating gimana? Saya 7,5. 7,5. Ya. Boleh ulang nggak biar barengan? Kenapa? Oh ya Rating boleh. ya, oke. 3, 2, 1. 7,5. Ah, Nah itu itu dia. Oke lah ya 7,5 tuh mendekati Iya. 8 tapi Benar. pokoknya nggak nyesel lah kalau ditonton gitu ya, Ya, nggak sih, Kak? hari ini kita sama tos dulu dong. Oke, itu aja dari gue. Jangan lupa untuk like, komen buat kalian yang pengen kita nih review film apa sih selanjutnya. Dan That's right, jangan that's lupa subscribe YouTube channel Binus TV. Ya, dan juga jangan lupa tentunya untuk nyalain loncengnya dan juga jangan lupa untuk follow di TikTok kita di @movie.freak. Saya Fikar pamit undur diri. Saya Nathan juga pamit undur diri. See you next Video. episode. Video apa episode? Ya itulah. Ya. Bye bye.